Kedudukan dua memiliki dua nur karena dua anaknya Nabi itu dinikah sama Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian juga Sayyidina Utsman ini adalah penggagas pengumpul daripada mushaf Al-Quran yang sampai sekarang bisa kita baca ya. Dulu itu mushaf itu masih ada ditulis itu di pelapa-pelapa kurma, di kulit-kulit kambing begitu ya, lalu dikumpulkan itu zaman Sayyidina Utsman bin Affan ya. Termasuk yang merapikan itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Kemudian setelahnya baru Al-Quran itu dikasih titik, dikasih baris. Sebelumnya belum ada titik, belum kasih baris. Nah kita yang dikasih titik, kasih baris saja susah bacanya ya, apalagi yang gak ada titik, gak ada barisnya gitu ya. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi yang paling loman di antaranya, atau yang paling banyak menghabiskan hartanya untuk kemaslahatan atau membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling banyak menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan atau demi menyosong daripada dakwah Nabi ya. Kemarin pernah kita ceritakan tentang Sayyidina Utsman yang dia itu membeli sumur ya, membeli sumur. Sumurnya namanya apa? Sumur apa? Masih ingat Ibu? Sumur rumah. Sumur rumah. Waktu itu Nabi hijrah ke Madinah, kita ulangi dikit ya. Hijrah ke Madinah saat itu kekeringan kemarau. Setelah kemarau, Nabi ngomong sama para sahabat, coba cari sumur di dekat sini, cari sumur untuk minumnya atau untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Sehingga mereka mencari sumur gak ketemu kecuali satu sumur kepemilikan orang Yahudi. Nah itu namanya sumur rumah. Akhirnya ditanya, kata Rasulullah SAW, coba tanya, mau nggak orang Yahudi itu diminta air sumurnya? Ditanya ternyata nggak mau orang Yahudi. Nggak, kata orang Yahudi nggak gratis, ini bayar. Bayar kata orang Yahudi ya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membeli sumur rumah ini dakal al-jannah, kata Nabi, akan masuk surga. Sahabat itu kalau sudah dijanjiin surga, sudah nggak ngelirik harta duniawi lagi, udah ditinggalin kan. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman yang pertama kali mendatangi itu orang Yahudi. Kata Sayyidina Utsman, saya mau beli nih sumur ini. Orang Yahudi enggak, saya jualnya per ember. Saya enggak jual semua. Ternyata per ember itu dijual sangat mahal sehingga hanya orang kaya saja yang bisa membelinya. Nah, kata Sayyidina Utsman, saya beli sini. Saya beli semua sumurnya. Kata orang Yahudi, enggak, saya enggak jual semuanya. Nah, karena kepintaran Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman gini, saya beli separuh aja kalau kayak gitu. Akhirnya beli separuh katanya. Lalu kata Yahudi itu gimana cara mainnya, beli separuh sumur nih. Nah, kata Sayyidina Utsman gini, saya beli, nanti hari ini punya kamu, besok punya saya. Besoknya lagi punya kamu, besoknya lagi punya saya. Jadi tiap hari itu berbeda ya, bergantian. Hari ini yang punya kamu, hari ini yang punya aku gitu ya. Nah, kata orang Yahudi, kalau kayak itu aku jual ada rugi. Ya sudah jalan Yahudi ya. Sudah, akhirnya dijual berapa? 12.000 dirham. Total duitnya itu kurang lebih 50 sampai 60 jutaan. Dibayar sama Sayyidina Utsman ya. 60 juta dulu, bukan 60 juta sekarang ya. 60 juta dulu dibayar sama Sayyidina Utsman. Akhirnya pas besokan harinya, milik Sayyidina Utsman diumumkan Sayyidina Utsman. Semuanya kaum muslimin, Sayyidina Utsman. Siapa yang hendak baju gratis, ambil. Dan orang Yahudi berbici kepala pula. Palingnya banyak barang aja, ada payu lagi, aku jual baju nih. Nah, sampai orang Yahudi itu mendatangi Sayyidina Utsman, kalau ini ceritanya udah saya jual aja, tambahin, saya jual semuanya dah. Akhirnya ditambahin lagi sama Sayyidina Utsman 8.000 dirham, total 20.000 dirham. Kalau diuangkan itu sampai 90 juta lebih ya, uangnya tadi dibayar sama Sayyidina Utsman. Kemudian diwakafkan untuk muslimin. Dan sumur itu sampai sekarang masih ada di Madinah ya, airnya masih ada. Nah itu wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, itu diantaranya cerita Sayyidina Utsman bin Affan, ibadah, sedekah dan banyak yang dikerjakan oleh para sahabat demi membantu perjuangan tegaknya kalimat la ilaha illallah. Sampai sekarang iman dan Islam itu sampai ke negeri kita, sampai ke daerah kita, dan kita dapat memeluknya. Nah, apa kata Sayyidina Utsman bin Affan dalam kitab ini? Beliau mengatakan, hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Nah, beliau ini sudah kenyang
Artinya orang yang sudah bergelut di dunia, tentang keduniaan, bekerja sudah, berbisnis sudah, ya. Tapi apa kata beliau? Hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Susah semata-mata urusan dunia itu akan membuat kegelapan di dalam hati. Ya? Jadi orang yang bergelut di bidang dunia itu yang dia tadi itu diributi masalah dunia saja, yang diabuti masalah dunia saja, ya, yang disusahi perkara-perkara dunia saja, nafsunya, uangnya, jabatannya, cintanya, cinta tapi kadang mengawini, pacaran ke sana kemari aja, berayuan ke sana kemari saja bukan dengan cara yang dianjurkan atau dihalalkan oleh agama. Itu adalah dzulmah fil qalbi, pasti akan membuat gelap hati. Gak ada orang yang bahagia dengan sebab dia berkecamuk dengan urusan dunia. Wahamul akhirati nurun fil qalbi. Adapun orang yang susah dengan perkara akhirat, dia ketinggalan sholat bingung, dia ketinggalan ngaji bingung, dia ketinggalan majelis bingung, dia nggak sedekah bingung, sumpah susah, gelisah, bingung dia. Bagaimana nanti saya setelah meninggal dunia? Pikirkan itu. Bagaimana kehidupan saya nanti di akhirat? Itu yang membuat dia khawatir. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar ada pengumuman, semua masuk surga kecuali satu. Kata Sayyidina Umar, saya takut jangan-jangan yang satu itu adalah saya. Dan kita kan kada bisa pun itu masuk surga lah, saya ikut itu si anu itu udah orang penyembah yang keadaanmu aja. Nah itu bentuk ketakutan seorang mukmin itu. Kemudian kata Sayyidina Umar, apabila lagi diumumkan semua kalian masuk neraka kecuali satu, maka Sayyidina Umar berharap yang satu itu adalah dirinya. Nah jadi ada khauf, ada ar-raja, ada dia harapan kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Tidak dibenarkan orang yang dia tadi itu putus asa dari rahmat Allah. Ya tadi sumpah sampai sumpah urusan dunia, gelap sudah dunianya gara-gara banyak yang kita saksikan mah ini gara-gara utang apa? Utang online. Nah dikiranya aman aja utang online itu sangar baru utang online itu pada utang lawan tetangga. Nah tetangga kan tadi turun menagih, tapi kalau online itu biar diterornya. Sampai ada kejadian orang yang gara-gara berhutang online dia tidak bisa membayar, sampai frustasi akhirnya bunuh diri. Nah, kenapa? Karena orang itu gelap, nggak menemukan keterangan di dalam hatinya. Kenapa? Dia hanya menyibukkan dirinya dengan perkara tidak diimbangi dengan perkara akhirat. Tapi kalau orang yang beribadah taat sama Allah, nggak bakal dia akan putus asa. Dia tahu sebenarnya rizki, sebenarnya umur, sebenarnya apa yang ditakdir oleh Allah ala masyiatillah, atas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tadi sadar yang memberikan rezeki ini Allah, minta sama Allah, berharap sama Allah, bersyukur dengan rezeki yang masih diberikan oleh Allah. Sering kita kisahkan masalah sabar, masalah syukur, masalah rezeki. Ada orang yang yazid orang yang kus. Perkara rezeki itu gak bakal bertambah, gak bakal berkurang. Sudah sebelum dia lahir di dunia itu sudah dicatat oleh Tuhan. Nah, jadi kalau terlalu sampai terlalu ini apa? Sampai mengorbankan akhirat itu jangan. Ya. Allah menyukai orang-orang yang berusaha. Nabi kita pun berdagang. Nabi kita pun menjadi pengembala kambing, gitu ya. Seluruh para nabi itu bekerja. Tapi ketika dia dapat harta itu bukan menjadi simpanan dia untuk dunia, bukan.
tapi hanya habis di tangannya saja. Buktinya mana? Nabi kita Muhammad tuh tidak sedikit, bahkan sering di perutnya itu ditaruh batu. Artinya apa ya? Kelaparan. 3 hari 3 malam kada makan, pian kira-kira ada kan 3 hari 3 malam kada makan. Anaknya Nabi Sayyidah Fatimah lawan Sayyidina Ali dikawinkan kada makan 3 hari 3 malam, kelaparan. Sekali Sayyidina Ali boleh membawa roti karing itu pada roti karing itu keras gitu. Kayak apa? Kayak kayu nih gue gini dimakan dulu. Nah, jangan kalau dimakan tuh mau dijatuhkan dulu. Sakit karena awak muncul itu. Jadi harus sangka lo datang pulang Sayyidina Ali, ternyata pas sudah hendak disantap lawan bini, lawan anak tadi ya. Ada pengemis mengetuk pintu. Nah, di pengemis aku baru makan. Ujar Sayyidina Ali, istriku kayak apa nih? Aji Sayyidah Fatimah juluk aja kesan pengemis, kita puasa pulang. Nah, kawal lah biar. Jangan kenal lagi ya lo kurang aja jatah bulanan, macam-macam dah. Nah, maka dari itu sebenarnya apa? Itu aturan Allah. Lain lagi seorang namanya nyalah galian ada. Nah, kita bujur aja cuma lagi diuji kurang. Maka kita tadi harus menjadi orang yang sabar dan pandai bersyukur dengan nikmat yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang dia itu sumpek dengan perkara dunia itu gak jadi apa-apa, bahagia aja. Bahagia aja di dunia ini, jangan sumpek masalah dunia. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kegelapan di dalam hati. Begitu ya. Tapi kalau orang yang sumpek masalah akhirat, susah karena perkara akhirat, itu justru akan menyebabkan cahaya di dalam hatinya dia. Nah, lalu menambah kita tadi ingin semangat taat, al-huzun fil umuril muta'alliqah bid dunya, itu bersedih dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia, sara mudliman fil qalbi, akan menyebabkan orang itu gelap hatinya. Wal huzun fil umuril muta'alliqah bil akhirah sara munawwiran lil qalbi, dan sedih dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat, maka itu akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan cahaya di dalam hatinya, gitu ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia itu lebih kita cintai, lebih kita inginkan daripada perkara-perkara akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wal magalatus sadisah, dan perkataan yang keenam. Di sini ke-8 ya. Di 9. Kalau di kitabnya di sini 6 tulisannya ya. Sama aja. An Ali radhiyallahu an, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, karramallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Siapa orang yang dia tadi itu mencari ilmu, duduk di majelis tahlim. Nah, jadi Sayyidina Ali ya. Siapa orang yang duduk di majelis tahlim mencari ilmu, kanatil jannah fi talabihi, maka itu surga yang mencari dia. Nah, bukan kita yang mencari surga, tapi surga yang mencari kepada orang yang duduk di majelis taklim itu. Artinya Allah memerintahkan para malaikatnya mencatat mereka yang duduk di majelis taklim dan dicatat menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Penduduk di rumah aja, malaikat bingung apa jalan nih, anak masuk surga kah? Ada jalan malaikat. Nah, menang mau turun duduk di majelis taklim. Nah, ini ujar Allah, catat para malaikat itu mereka adalah min ahlil jannah, daripada ahli surga. Itu yang kita harapkan. Wa man kana fi talabil ma'siyah, siapa orang yang dia tadi itu mencari kemaksiatan, ya, duduk bermaksiat di muka TV tapi melihat acara gosip. Hobi benar, maka lebih mana gosip nih. Lagi asik-asiknya nih jan, berita si anu nih ya, ini bercerai kamu jan, ini si anu nih, ini si anu, nah si anu tadi. Atau nang bermaksiat, berkumpul-kumpulan. Cuma perkumpulan itu menyebabkan dosa. Asik berkumpulan, beramian,
Sampai waktu sembahyang, hari sembahyang, hari Minggu rame perjalanan kemana, ke mall, ke pantai, rekreasi. Cuma jam sholat, kada sholat. Ada juga kan hobi ziarah aja sampai jam sholat, kada sholat. Pikirannya bapak aja ziarahnya itu. Padahal menumpuk dosa gitu. Jadi kita harus tahu mana hal yang harus diwajibkan, mana yang hanya diperintahkan. Kewajiban itu harus di atas segala-galanya, begitu ya. Nah, jadi ketika orang tadi itu menuntut kepada kemaksiatan atau mencari maksiat, karena tinnar fi talabi, maka neraka itu mencari dia. Artinya Allah akan menyuruh malaikat juga untuk mencatat kepada mereka. Nah, termasuklah mereka kategori orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Man ishtaghala fil ilmi nafi', siapa orang yang menyibukkan dirinya mencari ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil baligh al aqil jahlu, yang tidak boleh bagi orang balik dan orang akal itu bodoh. Artinya belajar ilmu yang fardu ain, belajar tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara memperbaiki ibadah dia, bukan sekedar zahir. Sama kita belajar di majelis taklim ini, kita belajar dengan ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu hikmah. Itu adalah perkara yang akan meluruskan amal kita, gitu ya. Nah, jadi amal itu nggak melulu dengan fikih atau perkara zahir saja. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang sholat, tapi sholatnya pada hakikatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia hanya memenuhi syarat dan rukunnya saja, tanpa ada kekhusyuan, tanpa ada niat yang benar karena Allah. Nah, itu juga perlu dibangun ya, tanpa adab dengan Allah. Maka harus, bahkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu. Sedekah nih, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Minta bangga-banggaan, minta tangguh lawan orang, atau merasa menyakiti itu, tersakiti dengan sedekah tadi, batal nantinya. Habis bersedekah, aku kan yang menyumbang anu boleh sama aku si anunya itu, diungkit-ungkit ikan sidin tuh jangan kada aku, ya. Atau misalkan merasa jangan aku tadi jangan kada menyumbang, seorang menang kayak itu kisahnya. Nah, karena kan berarti ingin sesuatu itu dia berbangga-bangga atau minta supaya dipuji oleh orang lain, maka nanti pahala sedekah batal. Padahal sudah dia mengeluarkan duit. Nah, jadi perkara yang wajib kita tuntut itu harus kita imbangi dengan perkara yang benar-benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, zahiran wa batinan, begitu ya. Karena fil hakikah qaliban lil jannah. Nah, orang yang semacam itu maka secara hakikinya dia mencari kepada surga, atau mungkin surga akan mencatat, disuruh malaikat itu kepadanya untuk memasukkan orang ini di dalam barisan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Walidzallahi ta'ala, dan orang yang mendapatkan ridha Allah. Wa man kana muridan lil maksiat, siapa orang yang hendak melakukan kemaksiatan, karena fil haqiqah, secara hakikatnya qaliban linari, dia mencari kepada neraka, wasubtillahi walisubtillahi, dan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berusaha kita bagaimana Allah ciptakan surga itu adalah nikmat bagi orang-orang yang menjadi penduduknya nanti, ya. Dan bersiap juga kita di dunia menjadi penduduk surga. Siapa itu orang yang menjadi penduduk surga? Yaitu orang yang bertakwa. Uiddat al-jannah lil muttaqin. Disiapkan itu surga untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Takwa itu apa? Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Begitu juga Allah menciptakan neraka dan Allah mempersiapkan penduduk neraka. Maka dari itu kita hindari
agar kita itu tidak termasuk dalam golongan orang yang akan mendapatkan siksa Allah di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita kalau mengamalkannya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih gemar kepada perkara akhirat melebihi dari perkara dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang rajin, orang-orang yang selalu ingin duduk di majelis taklim sebagai tanda kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai penduduk-penduduk surga. Ya, mudah-mudahan Allah hindarkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai daripada perkara-perkara kemaksiatan, sehingga dengan kemaksiatan itu Allah tunjukkan mereka lah yang nantinya akan menjadi penghuni neraka. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal, silakan barangkali ada yang dibahas yang mau ditanyakan dari Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya. Silakan. Kita sambil berdiskusi di sini ya. Kalau kita mencintai dunia, ya, mencintai dunia, maka hati itu jadi gelap. Kalau kita mencintai akhirat, hati itu jadi gelap. Lalu kalau orang mencintai dunia ini berusaha dengan mencari rezeki yang halal dan menjalankan di jalan Allah, apakah juga orang yang hanya sebagai qanaah lalu dia mensyukuri apa yang ada? Jadi itu berbahaya. Yang kaya tadi menjalankan hartanya di jalan Allah, apakah juga mendapat cahaya? Nah, lalu cahayanya pula kita sekarang ini kalau qanaah itu ya, artinya membiarkan diri dan mensyukuri apa yang ada, ternyata tidak ditemukan dengan kesembahan nikmat itu. Jadi keseimbangan ini antara dunia dan akhirat mencapai yang ideal atau yang sempurna makamnya itu. Nah, bagaimana secara konkretnya itu yang dicari kita. Nah, kemudian terima kasih. Nah, jadi ini pembahasan tentang keseimbangan, kesinambungan antara perkara dunia dan perkara akhirat. Lalu yang menerima tadi, apakah lalu agama kita Islam itu memerintahkan kita tidak bekerja, tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi orang yang berkecukupan? Bahkan kata Nabi, banyak orang, ini lagi ya, banyak orang yang masuk neraka kata Nabi dengan sebab apa? Kefakiran. Banyak gara-gara orang tuh fakir, miskin, sebab dia masuk neraka karena sebab dia fakir dan miskin. Nah, di sini jawabannya. Jadi agama itu tidak memerintahkan kita untuk miskin-miskin, enggak. Agama itu tidak memerintahkan kita itu tidak mengurusi perkara dunia, tidak. Agama itu justru menganjurkan kita untuk mencari dunia. Paham ya? Pertama, dengan rezeki yang halal dicari. Yang kedua, supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Khairun nas man kaffa fakka wa fakka kaffa. Sepaling baik manusia itu adalah yang menutup tangannya untuk minta-minta
dan membuka tangannya untuk memberi, paham ya? Nah, itu kita niat nyari uang, nyari harta, nyari kaya buat apa? Buat tidak menyusahkan orang lain, tidak minta-minta sama orang lain. Nah, kemudian bagi orang yang sudah punya harta, punya uang, dituntut orang yang semacam itu bagaimana bisa menggunakan harta uangnya untuk bisa membuat dia bahagia di akhirat. Begitu ya? Jadi dia punya uang. Nah, makanya di antara orang yang kaya itu ibadah yang paling afdolnya adalah sedekah. Kalau orang yang separuh kaya, separuh miskin, tengah-tengah hidupnya, itu ibadah yang paling afdol bagi dia banyak-banyak sholat sunnah, sholat berjamaah dan ketinggalan, sholat sunnah banyak. Nah, kenapa? Hartanya tengah-tengah, kadang naik, kadang turun ekonominya ya. Kalau orang yang dia tadi itu ekonominya di bawah, artinya masuk kategori fakir miskin, ibadah yang paling afdol apa? Banyak puasa. Jangan berkata duit tapi ada apa sedekah dua. Nah, kan begitu. Nah, ini kesinambungan. Akan tetapi dari semua orang yang punya harta, dari orang kaya, dari orang yang mempunyai ekonomi menengah, dia banyak dengan ibadahnya. Kemudian orang yang dia tadi itu diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sabar lalu memperbanyak puasanya. Ketika dia dikasih Allah dunia, maka dunia itu hanya habis di tangannya saja, tidak sampai masuk di dalam hati. Nah, itu kalau sudah masuk dalam hati, itulah yang disebut dengan hubbun dunia, cinta terhadap dunia. Inilah yang dimaksud dengan kegelapan. Karena orang cinta lawan dunia, maka adalah orang itu menjadi koruptor. Karena sebab cinta dunia, maka anak tidak segan-segan menghabisi orang tuanya untuk mengambil harta warisannya. Maka tidak juga seorang suami berani berbuat dolim, menyakiti kepada istrinya, atau mungkin dia tadi itu menjadi lelaki yang nakal di luar sana, kalau bukan dengan sebab cinta dunia. Makanya kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi pokoknya dengan cinta dunia itu orang akan menjadi melakukan segala kesalahan dan dosa, ya. Jadi diperintahkan, tapi jangan sampai masuk di dalam hatinya. Nya kadang mulai ada orang kaya loh, orang miskin begini ya. Bahkan seharusnya orang kaya itu yang dia cinta lawan dunia. Tapi kadang ada juga kebalikannya. Orang miskin cuma apik benar lawan duit, apik benar lawan harta, paham ya? Nah, ini juga akan menyebabkan dia tadi itu tergolong kepada orang-orang yang cinta terhadap dunia. Ya. Jadi kadang menghadang ini itu sugih hanya bersedekah ada. Kalau dasar dia tadi itu kepengen dan karena terlalu bingung perkara dunia, yang dipentingkannya akhirat, walaupun uangnya seadanya, lalu dia melihat anak yatim lewat di hadapan dia. Ya, dia akan berbagi. Nah, sini kita makan sama-sama, kita minum sama-sama. Walaupun dia punya duit seadanya, dia sisihkan untuk apa? Membantu orang-orang yang kada mampu, atau mungkin dia memasak di rumahnya, dia lebihkan diantar ke tetangga. Ini kadang menunggu dia banyak uang, ya. Atau mungkin nanti dia dikasih Allah Ta'ala duit yang banyak, ya dia mampu membantu kepada tetangganya, kepada orang-orang lain, begitu ya. Menjadikan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi bekal kebahagiaannya nanti di akhirat. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Kata Allah, apa yang kamu infakkan di jalan Allah itu nanti akan menjadi hartamu yang kekal di akhirat.
Yang di ATM kita tuh belum tentu punya kita itu belum. Si Din meninggal hartanya 100 juta lagi tak anggap di ATM. Ampun siapa kira-kira? Ampun ahli warisnya, ampun orang ya. Tapi ketika pian ada sumbangan, apa semalam ujar Kiai Haji Husain Nabarin, bila celengan lewat jangan dicelengi. Artinya nambah keluarkan duit disumbang. Jangan lewat celengan dicelengi aja. Nah, bukan menguntungkan masjid, bukan menguntungkan musola, bukan menguntungkan majelis dan semacamnya. Bukan. Itu adalah harta kita yang abadi, janji Allah akan kita dapati nanti di hadapan Allah. Masalah perkaranya, benarkah ada sumbangannya? Ikan mulai mana? Tadi masjid datang, bujur karena membangun masjid, bujur karena membangun musola. Oh, sekalinya aku dibubulinya, itu urusannya. Yang kita sumbangkan tetap itu akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, jadi gak ada istilah orang nyumbang itu ketipu, gak ada ya. Nah, yang ketipu itu mungkin orang yang memanfaatkannya menipu, tapi niat pian dan sumbangan pian yang pian jalankan tadi itu benar sampai kepada Allah dan akan pian dapati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai masuk di hati kecintaan lawan dunia. Nah, itu duit, harta, jabatan sama. Pasangan kayak itu juga. Nah, orang ini Islam, abahnya Islam, mamanya Islam, berpacaran, sekalinya lawan orang non Muslim. Nah, alasannya cinta, lalu keluar daripada agama Islam, memeluk agama lain. Oh, ada. Ini ya, nah ini orang yang memperjuangkan ceritanya cinta padahal ya. Kenapa dunia? Karena akan terputuskan dengan kematian. Segala perkara itu disebut adalah dunia, paham ya? Nah, jadi jangan membela hal-hal yang kayak gitu. Atau taat alal maksiat. Aku jarhakun aja kayak itu karena aku sayang lawan rakyatku. Wah, disuruh laki ini kan jualan ini kan belajar baru ini kan menggawi ini pun diupati alasan apa? Cinta lawan laki kan ada itu cinta laki dia tuh dunia juga, bini dia tuh dunia juga. Maka pertimbangannya adalah Allah. Apabila hal itu diridhoi oleh Allah berarti benar lakukan. Apabila hal itu dilarang oleh Allah tinggalkan. Gak ada taat kepada makhluk siapapun dia, walaupun orang yang kita kalau menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melanggar dengan alasan cinta, berarti di sana kita cinta terhadap gitulah, dia paham. Nah, jadi cinta dunia tadi pembahasan tadi itu adalah nggak jadi masalah. Dia mau kaya itu adalah ketetapan dari Allah. Bagaimana dia bisa menyambung apa yang diberikan oleh Allah dari Allah untuk menjadi kebahagiaannya nanti di asal. Ini jamnya Pak? Oh, ada di HP. Berarti apa itu jam Jakarta itu? Jadilah perkara duniawi tadi itu tidak masuk ke dalam hatinya, bahkan membantu dia untuk sampai ke negeri akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya habis rapat di SMK NU. Jadi sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu mau saya tanyakan ini, karena saya selama ini sedang menyusun satu referensi untuk melengkapi bahan-bahan yang kami sampaikan kepada kawan-kawan tentang tips sehat secara Islami dan alami. Itu sudah saya sampaikan di bulan Ramadan kemarin 2 kali saya tampil di rumah makan, semuanya gratis. Insya Allah nanti di grup akan disampaikan secara bertahap. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan perubahan untuk menuju sehat. Itu yang pertama adalah garam. Selama ini kita salah makan garam. Garam kita anak di dapur, semua garam itu di meja makan. Artinya di dapur ke dulu garam. Jadi kalau mau masak sayur menggurak buat uyah, itu yang buat darah tinggi. Garam dimasak itu jadi ragu. Jadi yang benar adalah masak sayur sudah mendidih, masak bangkit, menginginkan mau kita makan ke meja makan lalu dikasih garam, itu yang jadi obat.
Malah di hadis Nabi sebaik-baik lauk adalah garam. Itu ada hadisnya, mudah-mudahan itu benar nanti. Nah, jadi itu kita ubah garam itu dari dapur ke meja makan. Yang kedua adalah buah. Buah selama ini kita gunakan sebagai cuci mulut. Salah kaprah. Buah itu pembuka makan. Kalau habis makan buah nggak ada artinya. Secara medis dan secara sunnah pun begitu. Yang ketiga adalah minum. Terakhir saya dapat satu referensi bahwa kalau sudah lansia itu minum dianjurkan banyak minum air putih, tetapi minumnya hati-hati. Jangan, itu tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan, tapi minumnya perlahan. Itu saya coba, saya terinspirasi dengan apa yang dibiasakan oleh guru saya, Guru Besari Ahmad Salim, itu tentang terapi air putih. Itu sudah lama saya dapatkan, yaitu berdasarkan dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 20 yang berbunyi yusharu mafi butuhin wal julud. Artinya dengan air ini apa-apa yang ada dalam kita akan dibersihkan, akan disehatkan. Dan itu dari sana membacanya adalah kita bangun subuh, sebelum mandi, sebelum wudu, kita minum air putih hangat, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tekuk pertama Bismillah, tekuk kedua Ar-Rahman, tekuk ketiga Ar-Rahim. Silahkan nanti kalau tidak salah saya masih ada fotokopi yang saya bagi. Nah, inspirasi ini membuat saya mengambil suatu cara yang saya perbaiki, yaitu saya minum air putih 1 gelas, mau tidur atau bangun tidur itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baru nanti cukup Ar-Rahmanirrahim, cukup Ar-Rahim, cukup sambung lagi La ilaha illallah, cukup Muhammadur Rasulullah, cukup. Itu nanti ada rahasianya. Bila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan dipisah aja saya Jabir, itu insyaallah Rasulullah. Kemudian kalau masih sampai Rasulullah, tetap kada habis ya, kayaknya sambung dengan la haula wala quwata illa billah. Terakhir hasbunallahu wa ni'mal wakil, masih banyak hasbunallahi 3 kali, terakhir nanti ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, yang seperti ini yang saya gali, yang saya kembangkan, apakah tidak bertentangan dengan agama kita, dengan ajaran kita? Tolong tunjuk kalau ini memang benar. Ini akan menjadi salah satu referensi kita untuk kita masukkan nanti dalam tips sehat negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Jadi kalau dari makan buah sekedar makan, jadi cara yang lebih. Jadi sebelumnya kita makan buah-buahan untuk saat dan yang kedua itu melonjak ini ternyata dari Yahudi kita jadi. Nah, kemudian yang ketiga bungkus itu dari. Nah, kita bungkus itu mengangkut itu makan dengan berpun. Ya, kita memakan diri itu berbeda. Nah, ini terima kasih tambahan informasinya. Bagus sekali lah pembahasannya. Nah, mungkin perlu pengamalannya aja lagi. Intinya gini, kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi di dalam keseharian kita. Paham ya? Mulai bangun tidur kita membaca doa, bersyukur sama Allah. Itu semuanya hikmah. Semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita masuk kamar mandi, kaki kiri, itu ada hikmahnya, ya. Baca doa ada hikmahnya. Apa doanya masuk kamar mandi? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kadang kita belajar kitab, membaca Al-Quran apa panjang majelis sana kemari, kadang masuk kamar mandi aja lupa bacanya. Kadang batis kanannya masuk. Sebenarnya itu bentuk pengamalan. Doanya apa? Aku berlindung daripada godaan setan yang ada di dalam kamar mandi itu. Karena tidak sedikit tempat kamar mandi itu adalah tempat sarang penyakit dan sarangnya jin. Banyak dalam medis itu banyak orang yang nggak keluar kamar mandi, kegilaan itu banyak. Keluar kamar mandi itu lah. Imbah itu terganggu daripada
ajar kita jadi pikun, jadi kan kamar mandi banyak. Jadi kita sok kamar mandi, gunakan kaki kiri, baca doa, keluar kamar mandi, gufronaka. Apa bacanya? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah, kemudian juga makan tadi ya, makan gunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau adat Yahudi itu begini, makan dengan dua tangan. Paham ya? Nah, jadi kalau pian makan tuh cukup pakai sendok, nggak usah makan sendok sama garpu. Hendak aja garpunya. Kalau perlu pakai garpu, baru ambil garpunya, cucuk kayak apa makan pentol, dan cucuk pentolnya Anda. Lu sendok makan tangan satu aja, jangan sampai makan. Nah itu. Tapi lebih afdol lagi apa? Makan dengan tangan ya. Ini walaupun medis mengatakan pakai tangan, jangan pakai sendok. Kenapa? Pakai tangan ini lebih menggampangkan pencernaan. Jadi kalau pian makan tuh kena bekas tangan pian masuk ke muntung, itu langsung pencernaan tuh lebih baik daripada makan dengan pakai sendok. Habis itu lagi lo lengkapi yang disampaikan sini tadi, makan lagi habis tuntung gue cuci tangan, sebelum cuci tangan apa? Dijilat. Ini sunnah gue. Termasuk itu juga sunnah Nabi untuk memperlancar pencernaan. Jadi nanti ngalih-ngalih, buang air besar, buang air kecil, coba makan ala Rasulullah SAW. Nah, makan dengan tangan kanan kemudian dijilat. Dia urun jijik, tangan seorang dua jijik, tangan orang dijilatin. Dengan tangan seorang dua. Dia sendok tuh bekas kurang berapa lagi? Dia makan di warung tuh sendok tuh udah mungkin bekas pian aja pak. Bekas urang, walaupun dibasuh masuk ke dalam untuk orang tangan pian ada karena menyuap. Mau ada pian orang tadi. Kemudian minum tadi dengan caranya bagaimana yang diajarkan Rasulullah 3 kali tegukan. Ucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah setiapnya. Bismillah jangan keringat. Ada kalau bisa setan lama lawan urus. Diumpati oleh setan. Nah ini dari segi rohaninya. Kenapa jadi setan lama nih? Jadi selurus sama lama menikah. Umpat orang kalau Bismillah. Makan gara Bismillah, minum gara Bismillah, goreng gara Bismillah, makan gara Bismillah, berhubungan suami istri gara Bismillah, umpat harus kelodinya. Makanya aku lama gitu ya. Yang urus aku tombati orang nangkada babis. Nah begitu ya. Nah kemudian makan benar tadi dengan garam itu makannya ala Rasulullah SAW ya. Jadi diandak di wadah di piring itu garam itu, nah sambil menyuap nasi ambil garamnya. Nah itu cara makannya. Ada usaha mendidih apa namanya? Nah cuma itu kan orang kita ini generasi micin sudah ya lah. Generasi apa sih? Generasi micin ya. Artinya bila sudah apa namanya micin kada nyaman. Ya, menurut sangat nyaman dulu ya. Orang bahari itu memasak petungku, ya lah. Nasi itu dimasak ada tandakan banyu itu coba minum pian manisnya. Wah ini, koler sudah andak nasinya mejikom. Makanya nasinya begini manis-manis, nyaman-nyaman. Maka bila sudah makan itu, amun kada panas nasinya kada nyaman ya. Nah, ya. Makanya ini sesuai selera sebenarnya ya. Kita hendak menghidupi, ada satu kitab bahkan membahas namanya Tibbun Nabawi. Nah, cara berobat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, dari pola makan kita, cara makan kita, makanan yang harus dimakan apa saja. Kulu minat thayyibat, bahkan Al-Quran dibahas, makanlah dari sesuatu yang baik. Yang baik, yang jelas artinya. Jangan makan tapi jelas-jelas halal kada yola. Bolehkah kada? Jangan dimakan, makan daripada sesuatu yang baiknya itu diperintahkan. Minum dengan sesuatu yang baik, makan dengan sesuatu yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan cara berobat kayak apa, minum dengan madu. Allah ciptakan itu madu, Allah ciptakan itu susu. Untuk apa? Obat sebenarnya. Cuma jangan dicampur-campur. Orang sekarang ini yang mulai ada jadi obat itu bepadah madunya murni, nanti dijuali sekalinya ada asli itu madunya aja bawa ke rumah. Bila pacahan piring berarti asli madunya itu ya nah. Nggak paham ibu-ibunya. Jadi madu, habis itu lagi obatnya Nabi itu apa? Habbatus sauda. Apa habbatus sauda itu? Jintan. Itu cara obat Nabi.
habbatus sauda dawa likulli da, kata Nabi. Jintan hitam itu obat daripada sekalian obat apa aja illal maut, kecuali kematian. Belajar ya, kita minum jintan atau makan sesuatu yang ada jintannya begitu ya. Kemudian kita tadi belajar bagaimana pola hidup Nabi kita Muhammad SAW. Olahraga pun dalam Islam diajarkan, cuma olahraganya yang pas. Jangan olahraga asing-asingnya berketat-ketatan baju, membuka aurat, lakian berselawar di atas lingkut. Jangan. Jadi kita diperintahkan olahraga, cuma jangan melanggar syariat. Nah ini kita membuktikan sebagai orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau isyarat-isyarat, banyak orang Yahudi itu punya isyarat-isyarat. Bahkan kalau orang Yahudi itu dia mengucap salam, nah jadi kita salam atau menegur kawan-kawan, dia pakai isyarat jari. Orang Yahudi, oi, salam 2 jari, salam 3 jari. Nah, ya. Kalau orang Nasrani itu dulu sebelum Nabi. Sebelum adanya Nabi menerangkan bagaimana cara menyapa satu dengan yang lainnya. Kalau orang Nasrani katanya menyapa itu dengan telapak tangan. Kalau orang Yahudi itu dengan jari. Metal, salam metal. Nah, itu Yahudi itu adatnya ya. Kalau orang Nasrani itu dengan tangan. Bye bye, dadah. Nah, ya. Kalau orang Muslim itu assalamu. Bolehlah perut sambil bersalam mendadah boleh, paham ya? Itu cuma adabnya kebiasaan orang Yahudi. Tapi jangan dilupakan kita dengan adatnya orang Islam, jangan diganti. Selamat sore, selamat pagi, ya, paham ya? Tetap kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu, selamat pagi bapak-bapak, begitu ya. Nah ini adatnya kita orang Muslim tetap kita amalkan. Kalau kita ingin ruang lingkupnya kita mengikuti ittiba dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari segala perkara yang kecil tadi itu bisa kita amalkan, itu sangat bermanfaat. Betapa banyak orang yang ilmunya banyak, tapi perkara kecil sunnah Nabi aja banyak yang dia tinggal. Nah, mudah-mudahan inspirasi bagi kita semuanya untuk selalu mengamalkan kesunahan Nabi Muhammad, memanfaatkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad untuk mendapatkan kesehatan, keselamatan di dunia dan mendapatkan syafaat, keberkahan dan ampunan Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. Ada lagi? Sudah? Kenapa? Ya Rabbana ta'rafna